Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Waalaikumsalam. Sultan Hakim, Alhamdulillah. ya, peserta Latsar CPNS dari Universitas Sulawesi Barat, gelombang 5, angkatan 13, golongan 3, kelompok 3. Nah, pada kesempatan malam hari ini, saya ditemani oleh tamu saya yang akan menemani saya berbincang-bincang mengenai wawasan kebangsaan. Nah, beliau ini adalah Ibu Fauziah, SPD MPD, merupakan Sekretaris Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Beliau sudah cukup lama menjadi PNS di Universitas Sulawesi Barat dan beliau juga cukup berprestasi dan saya rasa sangat tepat jika kita mengundang beliau untuk berbincang-bincang mengenai wawasan kebangsaan. Nah, tema bincang-bincang wawasan kebangsaan kita pada kesempatan malam hari ini adalah mengenai memaknai Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan kampus. Ya, karena saya sendiri adalah CPNS dosen di Universitas Sulawesi Barat, kemudian bintang tamu kita pada malam hari ini yaitu Ibu Fauzia adalah seorang dosen sudah PNS dan sudah malang melintang di dunia kampus. Jadi tidak ada salahnya kita akan berbincang-bincang mengenai memaknai Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan kampus. Nah, pertama-tama eh, saya ingin bertanya kepada Ibu Fauzia. Menurut Ibu, apa sih wawasan kebangsaan itu? Ya, mungkin bisa dijelaskan bagaimana pandangan Ibu mengenai wawasan kebangsaan. Iya, jadi wawasan kebangsaan ya. Wawasan kebangsaan itu menurut saya adalah bagaimana seseorang memiliki cara pandang uh, sehingga memiliki kesadaran diri sebagai warga Indonesia terkait dengan diri dan lingkungannya di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, wawasan kebangsaan juga dapat diartikan bagaimana cara pandang seseorang sebagai bangsa Indonesia untuk um, mengenai diri dan lingkungannya sehingga dia bisa mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi intinya itu adalah bagaimana dia sebagai seorang bangsa Indonesia atau penduduk Indonesia itu mengenali dirinya dan menempatkan dirinya di dalam lingkungannya tentu untuk kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin seperti itu terkait dengan wawasan kebangsaan. Ya, ada hal penting yang saya garis bawahi dari apa yang dijelaskan oleh narasumber kita, rekan berbincang saya pada malam hari ini, yaitu mengenai cara pandang dan cara menempatkan diri ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Fauzia dan semoga kita, saya terutama menjadi sebagai seorang calon pegawai negeri sipil itu bisa mengikuti ya apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PNS-PNS pendahulu saya, salah satunya Ibu Fauzia ini. Nah, kalau begitu kita berlanjut ke bagian topik selanjutnya yaitu mengenai apa sih sebenarnya pentingnya kita memiliki wawasan kebangsaan itu ya. Kita warga negara, kita sebagai dosen ya, apa pentingnya memiliki wawasan kebangsaan itu? Mungkin Ibu Fauzia bisa memaparkan Ya, pandangannya. Ya, silakan. ya mungkin ada kaitannya dengan apa diskusi poin pertama tadi bahwa wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana menempatkan mengenali diri. Mengenali diri, kemudian proses selanjutnya adalah menempatkan diri di dalam lingkungan. Jadi, mengapa wawasan kebangsaan itu sangat penting, terutama sebagai seorang PNS ya, apalagi kita sebagai dosen adalah PNS pusat ya. Jadi Ya, mungkin ada jika kita ditugaskan misalkan di kampus yang lain atau tempat yang lain, apalagi kita ketahui tugas seorang dosen itu bukan hanya mengajar di kelas, tapi ada tridharma
perguruan tinggi juga, ada penelitian, pengabdian, dan kegiatan penunjang yang lain. Nah, wawasan kebangsaan ini sangat penting untuk kegiatan-kegiatan ini. Karena misalkan kegiatan pengabdian, itu kan kita harus berinteraksi dengan lingkungan yang baru. Misalkan kalau ada dosen yang dari Sumatera, kemudian dia harus bekerja atau mengabdi di lingkungan Sulawesi Barat, maka wawasan kebangsaan itu tentu sangat diperlukan. Karena bagaimana dia mengenali dirinya, kemudian harus mampu menempatkan dirinya di lingkungan tersebut. Jadi tanpa wawasan kebangsaan yang baik itu akan sangat sulit untuk cepat berbaur dengan lingkungan yang baru, terutama sebagai seorang dosen yang bukan hanya berhadapan dengan mahasiswa, tapi juga dengan masyarakat luas. Jadi di situ salah satu pentingnya wawasan kebangsaan itu untuk mendukung kegiatan-kegiatan Tridharma perguruan tinggi dosen. Karena kita ketahui baik itu meneliti maupun pengabdian itu butuh mitra, dan mitra yang terdekat ya tentu warga-warga sekitar. Jadi kita sebagai PNS pusat yang bersedia ditempatkan di mana saja itu memiliki wawasan kebangsaan yang baik itu adalah suatu kewajiban yang mutlak. Mungkin seperti itu terkait dengan apa pentingnya wawasan kebangsaan itu. Ya, dari penjelasan Ibu Fauzia sebenarnya banyak menggertak dan kembali mengingatkan saya bahwa saya adalah PNS pusat ya dari kementerian. Jadi memang saya harus siap untuk ditempatkan di mana saja. Ya, terima kasih Ibu sudah mengingatkan saya. Selanjutnya juga mungkin saya juga sangat tertarik dengan konsep Tridharma yang dikemukakan Ibu Fauzia, bahwa salah satunya itu adalah pengabdian kepada masyarakat yang merupakan tugas utama dosen. Nah, itu memang kita harus berhadapan langsung dengan masyarakat sekitar. Nah, ini juga penting mungkin bagi saya karena saya sebagai pendatang di Sulawesi Barat ini, ya saya bukan asli dari Tanah Mandar, jadi mungkin saya masih butuh banyak arahan-arahan dari para PNS senior, ya dosen senior, ya salah satunya Ibu Fauzia ini. Ya, terima kasih Ibu. Kemudian kita melangkah ke aspek selanjutnya. Nah, kalau Ibu kan ini sudah lama mengajar, nah mungkin sudah 4 tahun lebih mengajar sebagai dosen di Universitas Sulawesi Barat. Nah, bagaimana wawasan kebangsaan dan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika para generasi muda saat ini? Kalau Ibu melihat mungkin mahasiswa-mahasiswa Ibu di kelas itu bagaimana pemahaman Bhinneka Tunggal Ika mereka? Ya, mungkin Ibu bisa paparkan dari mungkin apa yang dilihat dari mahasiswanya. Ya, silakan Ibu mungkin bisa menjelaskan pengalamannya. Iya, terkait dengan wawasan kebangsaan dan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika generasi muda, khususnya para mahasiswa, ya mungkin kalau terkait dengan teori, mahasiswa itu agak sedikit lupa, apalagi kalau Ya, misalkan mahasiswa FKIP yang sudah 3-4 tahun tidak belajar lagi, misalkan mata pelajaran Pancasila. Mungkin kalau ya, secara teori itu mereka sudah mulai memudar, tapi kalau dari segi praktek sebenarnya masih cukup baik. Saya pernah uh, iseng-iseng bertanya tentang sejarah matematik, sejarah Indonesia ke mahasiswa matematika itu masih kurang ternyata. Bahkan saya tanya secara random urutan presiden itu mereka masih berpikir. Jadi mungkin kalau dari segi iya mereka masih berpikir siapa presiden. Saya tanya cepat siapa presiden setelah ini, siapa presiden pada saat Orde Baru, ya mereka masih berpikir. Mungkin karena sudah lama tidak ya, ya. Belajar belajar secara PPKN. teori. Tapi Ya, kalau penerapan, iya, mereka kan belajar PPKN di semester 1. Jadi kalau mahasiswa yang mungkin sudah semester 5, semester 7 kita tanya secara random, mungkin kalau secara teori itu masih kurang. Tapi ya, kalau penerapannya sendiri itu mereka bisa mempraktekkan dengan
baik. Mereka belum pernah ada kasus terkait dengan perundungan atau sejauh ini alhamdulillah di Universitas Sulawesi Barat itu kami belum pernah mendengar mengenai kasus perundungan atau kasus saling serang suku seperti itu. Suku ini melawan suku ini, menyerang suku ini, itu alhamdulillah di Universitas Sulawesi Barat itu belum pernah kami temukan. Jadi saya sendiri bisa simpulkan selama 4 sampai 5 tahun berada di sini itu bahwa walaupun secara teori mungkin mereka agak lupa, tapi wawasan kebangsaan dan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika mereka itu sejauh ini masih cukup baik seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Fauzia sudah membagikan pengalamannya dan apa yang dilihat sendiri di mahasiswa yang diajarnya. Ya mungkin tidak jauh beda dengan mahasiswa yang pernah saya ajar di perguruan tinggi swasta sebelumnya, bahwa dalam satu kelas itu mereka beragam ya, ada dari Maluku, ada dari Sulawesi Tenggara, ada dari Sulawesi Selatan, ada dari Nusa Tenggara. Namun saya perhatikan semakin tinggi semesternya ya mereka itu semakin akrab ya, semakin pokoknya semakin saling menghargai sesama, saling mengerti sesama. Jadi ya mungkin tepat apa yang dikatakan oleh Ibu Fauzia bahwa mungkin secara teori mereka lupa, definisi-definisinya mungkin mereka lupa ya, tapi mungkin secara pelaksanaannya, secara pemahaman dari kesehariannya itu mungkin mereka sangat memahami. Dan ya saya sangat bersyukur mendapatkan informasi dari Ibu Fauzia bahwa di kampus saya nantinya mengabdi di Universitas Sulawesi Barat itu belum ada ya, belum ada sampai saat ini dan semoga tidak akan pernah terjadi adanya perang antar suku atau gesekan antar suku. Ya, terima kasih Ibu Fauzia. Nah, di bagian akhir nih, Iya. di kampus itu kan kita banyak berhadapan dengan orang-orang ya, terutama mahasiswa yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Nah, bagaimana tips Ibu dalam mengajar ya selama ini? Karena salah satu tridharma adalah pengajaran. Ya, bagaimana pengajaran yang baik agar supaya siswa-siswa yang kita ajar yang penuh keanekaragaman tersebut ya kita tahu kalau mahasiswa Unsulbar itu ya bukan dari tanah Mandar semua ya, ada dari suku yang lain, mungkin ada dari Bugis. Di Mandar pun juga mereka tidak di satu tempat yang sama, bahkan bahasanya berbeda. Nah, bagaimana tips Ibu dalam mengajar kelas dengan keanekaragaman yang banyak tersebut? Ya, mungkin Ibu bisa membagikan pengalamannya supaya saya dan teman-teman CPNS lain itu bisa belajar. Ya, baik. Mungkin yang pertama dulu sebelum saya dari mahasiswa dari sesama mahasiswa, mungkin dari kita sendiri dulu sebagai dosen. Sama seperti Bapak, saya juga dari luar Sulbar. Jadi yang harus paling pertama beradaptasi tentu adalah diri kita sendiri. Uh, Misalkan saya harus berhadapan dengan mahasiswa yang ada dari suku Mandar, ada dari suku Toraja, Bugis, dan sebagainya. Itu dari kemarin saya mengajar itu dari diri saya dulu. Saya jangan sampai mudah tersinggung seperti itu. Ya, betul, betul. Karena kita tahu bahwa beda nada sedikit saja itu bisa disalahartikan maknanya. Jadi Betul. saya berusaha menahan. Kadang ada yang saya anggap ada mahasiswa yang berbicara dengan logat bahasa mereka. Kemudian saya merasa kalau di suku saya itu logatnya agak kasar, Ya. tapi ternyata bagi mereka itu adalah hal biasa. Jadi di sini Ya, saya keseharian mereka. tidak menegur, saya berusaha dulu menahan diri. Kemudian saya pelajari mungkin sekitar 1 semester 2 semester. Oh, ternyata memang gaya bahasa mereka seperti itu. Ya. Jadi saya sangat bersyukur karena pada saat itu tidak menegur mereka karena memang Ya. gaya bahasa mereka seperti itu. Jadi untuk mengatasi hal-hal demikian itu harus kita mulai dari diri kita sendiri dulu sebagai dosen, terutama kalau kita berasal dari luar suku mereka. Kemudian kalau dari sesama
mereka juga itu eh, yang saya hadapi di kelas selama ini sudah puluhan kelas yang saya hadapi itu saya juga tidak pernah melihat misalkan ada yang mereka ini dari segi bahasa ada dari salah satu dari mereka yang misalkan salah ucap atau kekurangan huruf atau kelebihan huruf itu Ya, tidak ada satupun teman mereka yang mengejek ya, atau tertawa. Itu saya sangat salut dengan toleransi mereka karena mereka bisa menahan diri untuk menghargai perasaan temannya dari hal-hal kecil seperti bahasa. Karena kita ketahui bahwa bahasa merupakan hal yang sederhana, tapi kadang itu yang bisa menimbulkan apa miskomunikasi atau menimbulkan intoleransi di antara sesama manusia. Tapi yang saya perhatikan bahwa mereka sangat menghargai satu sama lain. Jadi uh, begitupun kami sesama rekan kerja. Kalau tadi sesama mahasiswa, begitupun kami sesama rekan kerja itu apa saling menghargai karena mungkin dengan adanya juga sosial media kita semakin tahu bahwa bahasa di Indonesia itu ada beraneka ragam. Jadi ya. begitu. Alhamdulillah di Universitas Sulawesi Barat itu mereka sangat menghargai satu sama lain. Jadi kami bisa dibilang sangat jarang untuk menegur. Mungkin mereka sudah dewasa dengan sendirinya. Mungkin seperti itu, Pak, terkait dengan keanekaragaman di dalam kelas. Ya, sangat baik ya, sangat menarik cerita yang dikemukakan oleh Ibu Fauzia bahwa tidak ada yang mengejek sedikit pun apabila ada temannya yang salah menyebut huruf, mungkin karena pengaruh logat di bahasa daerahnya ya. Ya, itu saya sangat salut dan membuat saya menjadi tidak sabar untuk mencoba mengajar mahasiswa yang ada di Universitas Sulawesi Barat. Dan sangat tepat apa yang dikatakan oleh Ibu Fauzia bahwa di tingkat rekan kerja saja memang itu banyak ya, bukan cuma sekedar mahasiswa di rekan kerja saja itu dari beragam suku yang berbeda. Bahkan mungkin informasi ke Ibu Fauzia bahwa saya di kelompok 3 Latsar di FKIP ada 11 orang dan 2 orang diantaranya itu dari Pulau Sumatera. Jadi itu menunjukkan bahwa memang keberagaman itu sangat tinggi ya. Bukan cuma mahasiswa yang kita ajar, ternyata juga di rekan kerja nantinya itu ada beragam ya, ada beragam latar belakang dari rekan kerja sesama dosen ataupun tenaga kependidikan. Ya, itu tadi mungkin eh, pembicaraan kita pada hari ini ada 4 poin ya pada intinya dan saya sangat senang dan merasa mendapatkan banyak ilmu baru dari apa bincang-bincang kita di malam hari ini. Dan sebagai penutup ini saya ingin menyimpulkan bahwa memang wawasan kebangsaan, terutama Bhinneka Tunggal Ika, itu sangat kita perlukan ya di lingkungan tempat kerja kita, terutama kita sebagai pengajar, pendidik, yaitu dosen pegawai negeri sipil, bahwa kita harus memahami bahwa rekan kerja maupun mahasiswa ya yang kita didik nantinya itu akan kemungkinan besar dari beragam latar belakang yang berbeda. Sehingga sangat perlu wawasan kebangsaan, terutama wawasan Bhinneka Tunggal Ika, itu nilai-nilainya kita bawa ke dalam keseharian di lingkungan kerja. Baik, terima kasih Ibu Fauzia. Mungkin ada kata penutup, silahkan. Ya, mungkin seperti itu saja ya. Jadi wawasan kebangsaan itu sangat uh, penting. Jadi sesuai dengan tadi apa disampaikan itu adalah mengenali diri dan lingkungan. Ya, Jadi salah satu hal yang harus dilakukan adalah seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus berusaha menahan diri dulu, kemudian mengenali lingkungan. Karena kadang yang jadi sumber permasalahan atau sumber konflik adalah ketidakmampuan kita untuk menahan diri dan keegoisan kita terkait dengan kepercayaan yang kita anut sebelumnya. Jadi hal yang paling penting adalah kalau prinsip dari saya itu tahan diri dulu, kemudian
sambil mengenali lingkungan baru kita beraksi. Mungkin seperti itu penutup dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fauzia. Dan ya itu tadi yang saya ingin garis bawahi adalah mengenali diri dan kemudian menempatkan diri dalam lingkungan. Nah, sekian bincang-bincang wawasan kebangsaan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada rekan bincang-bincang saya Ibu Fauzia dan sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.